Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan hari ini semangat dan siap menyambut market di hari ini sampai dengan minggu nanti hari Jumat ya, minggu terakhir ini. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Seperti biasa hari ini kita akan berbagi informasi terkini seputar pembahasan saham, pilihan saham yang menarik dan tentu saja akan ada sesi Q&A khusus untuk Smart People semua. Jadi pastikan simak hingga akhir dan siapkan saham-saham apa saja yang ingin ditanyakan oleh Smart People semuanya. Perkenalkan, saya Falah sebagai Technical Analyst RHB Sekuritas. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Smart People semua untuk aktif berpartisipasi dalam Morning Stock Picks. Lalu nanti bisa bertanya yang banyak untuk Smart People semua. Dan saya ingin share satu quotes dari salah satu legenda investasi kita, yaitu Warren Buffett, di mana risk comes from not knowing what you are doing. Seperti itu, Smart People. Di mana manajemen resiko adalah apa yang membedakan trader dengan gambler. Jika Smart People semua telah menimbang pro dan kontra dari ide trading dan memiliki rencana trading, maka Smart People hanya trading apa yang Smart People percayai adalah peluang yang menguntungkan. Nah, itu untuk quotes pada hari ini, Smart People. Jika Smart People memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat saat sesi berlangsung dan kami akan jawab di sesi Q&A nanti. Sekarang mari kita mulai dengan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana kita tahu indeks ini memiliki pengaruh besar secara global, termasuk pasar saham di Indonesia. Namun perlu diingat ya, Smart People, bahwa pergerakan ISG tidak selalu sejalan dengan Dow Jones, sehingga penting untuk kita semua tetap mencermati faktor-faktor domestik lainnya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu untuk indeks Dow Jones ya di pagi hari ini. Untuk indeks Dow Jones di penutupan terakhir kemarin, Smart People, di mana kita bisa lihat di sini, untuk indeks Dow Jones ini tertahan ya di Fibonacci. Kalau kita lihat ini Fibonacci 78,6%-nya masih tertahan, belum bisa menuju ke arah sana dengan kemarin menutup minus 0,95% ya, Smart People. Secara moving average ini sudah di bawah MA5-nya, tetapi kita tahu MA5 memang sangat sensitif terhadap pergerakan candlestick-nya itu sendiri. Lalu kalau kita lihat juga, Smart People, di sini MA20-nya masih cukup jauh, dan untuk nilai supportnya, Smart People, ini berada di harga 40.449. Masih belum saya ganti dengan Fibonacci sebelumnya karena ini masih on the track seperti itu. Sepertinya akan ada pullback untuk Dow Jones sendiri, apalagi kita tahu masih menunggu untuk meeting the Fed ya, Smart People, di tanggal 7 dan 8 ini. Di minggu ini banyak sekali untuk uh, kalender-kalender ekonomiknya. So masih banyak yang menunggu daripada investor itu sendiri. Lalu kita masuk terhadap pergerakan dalam negeri kita atau IHSG, Smart People, di mana IHSG sendiri kalau kita lihat di hari kemarin ini sudah tepat menyentuh ya, Smart People ya, di di Fibonacci 100%-nya di harga 6.908. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika dia sudah berhasil breakout ya, menembus daripada trendline resistance di harga berapa ini, kalau kita lihat 6.470 di minggu terakhir bulan April. Kita sudah proyeksikan, apalagi sudah menembus Fibonacci 61,8%-nya. Ini ada proyeksi menuju Fibonacci 100%, dan kemarin sudah tersentuh di harga 6.900, tertingginya 6.914 untuk IHSG itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana, Smart People? Karena kalau kita lihat memang target dari breakout pattern ini itu memang di harga, kita lihat di sini di harga 6.996 untuk target patternnya ketika breakout itu. So, kita bisa masih memiliki potensi untuk menuju ke 6.996 untuk GSG itu sendiri. Tetap kita akan memantau perkembangan daripada market secara global, termasuk di Indonesianya, akankah ada kebijakan baru atau tidak. Sekarang sudah di area resistance, lalu di manakah untuk nilai supportnya? Untuk nilai supportnya, Smart People, kalau kita lihat di sini, kalau saya buatkan, oh, di sini sempat ada gap, berarti ini bisa di harga 6.771. Gapnya di mana, Mas Falah? Gapnya itu ada di harga di sini. Ini kita bisa jadikan untuk area support dari composite atau USG itu sendiri. Ya, baik itu untuk perkembangan composite-nya secara teknikalnya, kita akan melihat secara detailnya perkembangan dari composite atau USG itu sendiri. Di mana di hari kemarin secara net foreign ya, oh ini belum saya ganti warnanya.
Ini kemarin asing masih keluar tapi tipis ya smart people di 141,5 miliar. Ini harusnya warna merah. Dan untuk currency-nya kita menguat. Jadi ini betul warna hijau ya smart people di 16.399 seperti itu. Sedangkan untuk pergerakan asingnya kalau kita lihat lagi-lagi masih antam nih smart people ya untuk top one-nya di mana 281 miliar asingnya net buy. And then untuk keduanya ada saham BRIS di 86,7 miliar dan juga BBCA di 58,4 miliar. Sedangkan untuk net sales, my people, ini ada saham cuan. Ini pada saat kemarin saya pergi ke cabang Surabaya, kita membahas tentang cuan. Emang harganya naik, tetapi asingnya keluar ya, my people semuanya di 151,6 miliar. Lalu untuk saham ASI di 137,3 miliar dan juga saham BBNI. Ada lagi muncul BBNI ya, smart people di 118,6 miliar. Dan berdasarkan data dari RHB Trade Smart ID di hari kemarin, smart people, ada 434 saham yang ditutup menguat, lalu 347 saham ditutup melemah, dan juga 279 saham ditutup stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektornya, smart people, yang menguat adalah basic industry dengan 3,27%, tentu ditopang oleh Antam salah satunya. Lalu sektor energi di 1,96% dan juga consumer non-cyclical di 1,27%. Untuk perkembangan komoditi yang saya update tadi malam jam 9 malam semalam, smart people, di mana untuk nilai CPO-nya turun minus 1,26% ke 3.778 ringgit Malaysia. And then untuk nilai call-nya tidak naik tidak turun, smart people, kenaikan 0% di 102,3 US dollar. Dan juga untuk nilai gold semalam memang ditutup 1,63% di 3.388 US dollar, tetapi pagi ini saya update, saya melihat perkembangannya memang ada penurunan untuk nilai goldnya sendiri meskipun belum seperti hari kemarin seperti itu. Lalu untuk crude oilnya ini naik 3,7% ke 61,8 US dollar. Baik, smart people, kita akan mereview untuk pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin. Untuk yang pertama ada saham Raja nih Smart People. Nah, untuk saham Raja kalau kita lihat area entry-nya kemarin di 2150 kena ya Smart People ya. Jadi untuk Smart People yang membeli saham Raja kemarin ini sudah floating profit kalau kita lihat. Kenaikannya untuk floating profitnya Smart People di harga 2150 ini sudah 2,91%. Jadi sudah 3% floating profitnya, di mana untuk targetnya di 2290 dan stop loss-nya di harga 2040. So this is ini masih sangat bagus untuk Raja itu sendiri. Dan kalau dilihat saya memiliki potensi memang Raja bisa di 2490. Jadi TP1-nya bisa di 2290. Ini kemarin dari Mas Ilham. Lalu yang kedua ada saham Harum ya. Saham Harum juga kemarin kalau kita lihat kenaikannya cukup tinggi 4% ya semua people semua. Di sini Harumnya hampir menyentuh TP-nya karena kemarin ternyata sudah kena sama-sama 840. Kemarin sudah kena area TP satunya. So saya ucapkan selamat untuk smart people semua. Memang secara entry buy-nya kemarin di 790. Jadi bagi smart people yang menurut sekiranya ini masih terlalu sedikit, bisa menuju ke TP2-nya seperti itu ya. Untuk Harum sendiri kemarin kalau kita lihat TP2-nya Harum ada di 910 seperti itu. Itu untuk TP2-nya Harum. Lalu stop loss-nya di 745, harap diperhatikan smart people. Bagi smart people yang kemarin belum masuk, kalau menuju area stop loss-nya ini di harga, ini cukup pekat ya warna ininya ya. Sebentar saya coba ganti untuk warna daripada ininya. Oke, masih belum ini. Tapi kalau kita lihat di sini minus 10,35%. Ini cukup dalam smart people kalau baru masuk. Saya sarankan apabila baru masuk ini untuk stop loss-nya kita di angka 6 atau 7% di 775 untuk saham Harumnya. Lalu yang terakhir di hari kemarin ada saham kalau kita lihat Arto. Untuk saham Artonya sendiri, Smart People, kenaikannya masih kecil kemarin ya 0,78%, tetapi bagi Smart People yang kemarin sudah beli, sedang floating profit sama 0,74%, tidak beda jauh di hari dengan harga openingnya ya. Untuk stop lossnya di 1825 dan target pertamanya atau TP1-nya di 2030 masih cukup jauh, tetapi ini masih bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena memang secara tren masih dalam kondisi uptrend, minor trendnya seperti itu. Baik, Smart People, kita akan masuk pada pilihan saham di hari ini. Tiga pilihan sahamnya yang pertama adalah saham MAPI nih, Smart People. Untuk saham MAPI sendiri, kenapa saya pilih? Memang secara pergerakannya ini masih dalam kondisi sideways. Jadi kalau kita annotate ya, Smart People,
Ini kemarin sudah dalam kondisi minor uptrend, and then di sini terbentuk yang namanya sideways atau no trend. Biasanya memang kalau sideways sendiri ini adanya akumulasi ya dari market itu sendiri. Dan kalau berdasarkan data dari broker summary yang saya lihat kemarin, di mana saham MAPI di tanggal 6 ya, Smart People, di hari kemarin ini dalam kondisi akumulasi. So, untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham MAPI untuk area buy-nya, ini bisa dari 1330 sampai dengan 1350 dengan nilai stop loss-nya ini saya panjangkan. Kalau kita average berarti kurang lebih 7%-an Smart People di harga 1245 seperti itu dengan 7,14%. Coba biar kelihatan kita pakai long position saja. That's it. Ini 1245-nya kalau kita lihat di 6,74% ya Smart People. Lalu untuk target pertamanya ini bisa di 1430. Lalu target keduanya ini di moving average 200-nya ya di garis oranye Smart People di harga 1465 dan target ketiganya di harga 1595. Kenapa jauh banget Mas Malah seperti itu? Kalau memang dia terkena TP2-nya Smart People, kalau kita lihat di sini ya di harga 1460-nya ini sudah di atas atau dia breakout dari Fibonacci 61,8%-nya, which is dia potensial untuk menuju Fibonacci 100%-nya seperti itu. That's why PP3-nya di 1595. Lalu untuk saham keduanya pada hari ini adalah Petro. Ya, ini salah satu saham yang sangat ramai ya dalam beberapa hari ke belakang, karena kalau kita lihat secara tren Smart People ini dalam kondisi uptrend, ini cukup jauh ya uptrendnya kalau kita lihat di sini. Sedangkan di sini membentuk semalam pada saat saya analisis ini dalam time frame 1 jam, biar kita lihat lebih dekatnya ya. Untuk time frame 1 jamnya ini sudah breakout. Ini kita matikan moving average-nya. Ini breakout dari triangle-nya seperti itu, dari pattern triangle. So ini bisa dipertimbangkan untuk pilihan saham pada pagi hari ini. Untuk Petro sendiri, untuk area buy-nya, saya tidak buy on weakness. Ini saya berikan area buy dari 2.900 sampai dengan 2.950. Kenapa 2.900? Karena pas tepat di Fibonacci 61,8%-nya. Nah, ini untuk harga PTRO-nya area buy-nya 2.950 sampai dengan 2.900 dengan nilai stop loss-nya di mana Smart People di harga 2.700 atau half candlestick di sini. Kalau Smart People sudah jatuh di bawah 2.700, lebih baik stop loss terlebih dahulu ya. Untuk target pertamanya Smart People dari PTRO yang pertama kita bisa simpan di harga 3.110 untuk PTRO-nya sendiri. Lalu target keduanya saya sendiri sebenarnya ingin menaikkan tidak hanya di Fibonacci 78,6%-nya di 3190, saya naikkan mencapai 3240-nya di 11,72 dan tentu target ketiganya saya naikkan lagi di 3550 atau Fibonacci 100%-nya dengan kenaikan 22,41%. Itu untuk pilihan saham kedua. Ada MAPI, ada PTRO, dan juga MDKA. Karena ini kita mengikuti ya, Smart People ya, mengikuti flow dari harga emasnya itu sendiri. Tetapi untuk kita mengeceknya ya, di sini kita melihat pergerakan dari goldnya, dari saunya, karena ada penurunan. So, kita MDKA, kita akan buy on weakness untuk MDKA itu sendiri di pagi hari ini. Untuk MDKA secara tren, ini memang sudah dalam kondisi uptrend. Secara majornya ini breakout. Ini sudah menembus di atas trendline resistance. Seperti kalau kita lihat tadi ada IHSG seperti itu. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham MDKA, untuk area buy-nya saya turunkan ya dari 1715 di sini sampai dengan 1745. Dengan nilai stop loss-nya Smart People saya akan buatkan yang pertama untuk nilai stop loss-nya di harga 1585, di mana ini adalah 7,58% nilai stop loss-nya. Lalu target pertamanya dari MDKA saya naikkan mencapai 1845. Lalu target keduanya di sini kita buatkan tepat di titik ini ya Smart People di 1930 dan target ketiganya di harga 2030 untuk MDKA. Baik Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A bagi Smart People semua yang ingin bertanya mengenai perkembangan sahamnya boleh ditulis di kolom chatnya. Kita lihat di sini. Oke, baik. Sudah banyak ya. Pertama kita lihat dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas MEDC dan juga Cleo. Thank you Pak Falah. Baik, kita akan melihat MEDC-nya terlebih dahulu. Untuk MEDC, di mana kita tahu harga minyaknya sudah mulai naik ya, Smart People semuanya. Untuk MEDC sendiri kemarin ditutup kalau secara time frame daily-nya ini ada hammer ya,
ada hammer tetapi merah candlesticknya. It's okay, tidak masalah untuk itu. Tetapi kalau kita lihat memang di sini tepat sekali mengenai kalau kita lihat ya di sini kita tandai di sini ya. Sep. Oke, ini tepat seperti low sebelumnya. So secara trend uptrendnya sendiri ini sudah selesai. Kita akan memasuki pada trend sideways. Kurang lebih trend sidewaysnya ini bisa dari harga 6.025 sampai dengan yang terpendeknya di 1960, yang terpanjangnya di 1105. Jadi untuk areanya, area sidewaysnya saya akan buatkan ini bisa dari sini sampai sini, ini area Fibonacci-nya, atau yang keduanya area panjangnya bisa sampai 1105. So, bagi smart people yang tertarik membeli saham MEDC, di mana kalau kita lihat secara stokastiknya pun masih menuju ke arah bawah, ini kita bisa buy on weakness saja smart people dari 1025 sampai dengan 1040 ya. Alright, kita akan stop share terlebih dahulu sedikit smart people. Oke, dari 1025 sampai dengan 1040 di mana itu untuk area buy-nya. Area stop loss-nya di mana Mas Fala? Area stop loss-nya kita di harga 955 atau 6,83%. Target pertamanya di mana? Target pertamanya tentu saya akan naikkan. Di sini bisa dari 1095 sampai dengan 1105 untuk target pertamanya. Lalu target keduanya saya naikkan lagi di sini sampai 1130. Lalu target ketiganya di mana? Di sini. Kenapa di situ? Karena di sini pernah ada gap nih, smart people ya. Di sini sudah pernah ada gap, so ini bisa menjadi target ketiganya dengan kenaikan 12,68%. Seperti itu untuk MEDC-nya. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Usman. Lalu selanjutnya dari Pak Endik, minta tolong AADI dan juga UNTR. Kalau kita lihat apakah ada yang menanyakan juga untuk AADI dan UNTR? Oke, kita akan melihat AADI-nya terlebih dahulu. Untuk AADI-nya, Smart People semuanya di sini, kalau kita lihat ya AADI ini salah satu bisnis ya, bisnisnya dari Adaro Group yaitu sudah masuk ke dalam batu baranya. So kalau kita lihat harga batu baranya sudah di atas 100 ini menjadi salah satu katalis positif bagi AADI itu sendiri ya Smart People. Kalau kita lihat Fibonacci secara jauhnya di sini, coba saya buatkan ya untuk Fibonacci yang jauhnya. Memang masih tertahan di Fibonacci 50% ya, but it's okay. Dan kemarin sudah rebound di harga Fibonacci 38,2%-nya di 6.700. Meskipun kemarin secara candlestick-nya masih ditutup memerah ya, kemarin turun minus 0,72%. Bagi smart people yang tertarik membeli saham AADI, untuk area buy-nya bisa dari 6850 sampai dengan 6925. Jadi saya turunkan 3 tick kurang lebih ya smart people. Dengan nilai stop loss-nya di mana Mas Mola? Nilai stop loss-nya saya buatkan di sini di harga 6375 atau minus 6,93%. Untuk target pertamanya ADI, yang pertama bisa di harga 7325. Lalu ini sampai dengan 7425 ini bisa menjadi satu area TP1. Lalu target keduanya ini bisa di harga 7575 dengan kenaikan 10,58%. Dan target ketiganya Smart People itu bisa di harga saya naikkan cukup jauh lagi, ini Fibonacci-nya di harga 7925 untuk KADI sendiri. Kalau kita lihat secara moving average-nya memang tepat sekali ya, ini di moving average 5-nya untuk area buy-nya seperti itu Smart People. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik. Lalu selanjutnya pagi Pak di sini ada Pak Suryo. Pagi Pak minta minta tolong saham auto. Siap. Untuk autonya kalau kita lihat di sini Smart People sebentar. Auto sendiri kalau kita melihat secara trennya ini sudah uptrend Smart People ya. Dan ini sudah pernah dibuat secara eh, apa ya secara trend plan-nya dan kenaikannya kalau kita lihat sudah 6%, harusnya ini sudah menyentuh targetnya. Tapi kalau kita lihat secara moving average-nya dia sedang mencoba nih Smart People menembus MA 200 ya. Kenapa? MA 200 ini memang MA yang cukup kuat. Kalau dia bisa menembus MA 200 ya memang memiliki chance untuk kenaikan yang lebih lanjut seperti itu. So, untuk saham auto, kemarin juga saya juga melihat untuk RUPS-nya ya, Smart People. Untuk saham auto sendiri, untuk area buy-nya, karena ini masih mencoba-coba menembus MA 200-nya, so saya buy on weakness ya, Smart People ya. Kita bisa dari 2160. Ini tepat sekali di area Fibonacci-nya. 2160 sampai dengan 2200. Jadi ada 4 tick ya, Smart People turun ke bawah. Dengan nilai stop loss-nya saya bikin di sini kecil aja Smart People karena pergerakannya tidak tidak terlalu pesat, tidak terlalu licin seperti itu, naik turunnya tidak terlalu kencang. So saya buatkannya di 6% aja ya Smart People di 2030-nya ini untuk stop loss dari saham auto. Sedangkan untuk targetnya yang pertama ini kita lihat yang pertama bisa di harga 2300 ya.
Lalu yang kedua, sorry smart people. Lalu yang kedua bisa di harga 2.400-nya dan yang ketiga ini bisa di harga saya naikkan coba di sini ya. Di harga 2.460. Di mana itu Mas Fala? Nah, saya tepatin di sana. Tepat sekali di sini ada candlestick yang cukup tingginya untuk saham auto itu sendiri. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Suryo. Lalu selanjutnya Pak Dedi, ada Baby and TOWR. Baik, Baby dan TOWR. Untuk babynya dulu ya, kalau kita lihat secara baby ya, BABY. Untuk babynya sendiri memang kalau kita lihat kemarin kalau tidak salah sempat ada yang nanya ke saya di harga sininya, di harga bawahnya tepat sekali di moving average 200 ya seperti itu. Tapi sekarang kalau kita lihat based on Fibonacci ya, smart people, untuk saham baby ini memang masih belum berhasil menembus Fibonacci 50%-nya. Ini ketika sudah nembus, balik lagi. Ketika sudah nembus, balik lagi. Ini menjadi apa? Ini menjadi salah satu katalis negatif. Memang Fibonacci 50% ini menjadi Fibonacci yang sering kali dia memberikan perlawanan. Jadi sehingga kalau ada saham naik, dia rebound lagi ke bawah. Kalau lagi saham turun, dia bisa balik lagi ke atas seperti itu. So, untuk saham baby kita bisa wait and see di area Fibonacci bawahnya di harga 348. 368 ke 348 ada 20 poin, berarti ada 10 tick kurang lebih seperti itu. So, untuk areanya 348 apabila tertarik ya 348 sampai 352 deh. Saya tidak terlalu jauh ya untuk area buy-nya di sini. Dengan nilai stop loss-nya saya buatkan di sini kita pendek saja ya smart people di 330 kayaknya ya. Sorry. Kalau 330 ini masih tipis sekali 6%. 328 boleh lah 5,75%. Dengan targetnya ini pertama bisa ke harga 368 which is harga terakhir sekarang. Lalu yang keduanya bisa di 400 dan yang ketiganya kalau smart people memang tertarik atau ingin hold lebih jauh bisa di 438 untuk saham babynya. Jadi kalau saya lebih baik wait and see terlebih dahulu tadi ya 348 sampai dengan 352. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Dedi. Karena ini banyak sekali pertanyaan, kita satu-satu terlebih dahulu ya, Smart People. Ini ada dari Instagram. Oke, untuk viewers dari Instagram PTBA dan Adro. Coba kita lihat PTBA-nya ya. Untuk PTBA-nya Smart People, terutama yang live di Instagram. Untuk PTBA-nya di sini, ada gap nih Smart People ya. Kita hapus dulu nih moving average-nya. Biar kelihatan gap-nya. Ini ada gap nih Smart People kecil sekali, tetapi ini tetap ya, hukum gap 90% bisa tertutup seperti itu. Dan kalau kita lihat secara PTBA-nya memang masih belum berhasil. Di sini Fibonacci-nya saya panjang sekali. Kita bikin Fibonacci yang baru ya, Smart People ya. Biar lebih apa? Biar lebih valid seperti itu. Kita buatkan Fibonacci yang barunya. Oke, baik. Ini sedang di area 78,6%-nya seperti itu. So, untuk PTBA sendiri secara tren memang ini masih dalam kondisi uptrend minor. Dalam minor trendnya ya, dalam tren kecilnya ini dalam kondisi uptrend seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi secara pergerakannya ini masih tertahan ya di atas, belum bisa menembus di daerah atasnya. So, 2710 ini saya akan turunkan untuk area buy-nya bisa dari 2660 sampai dengan 2710. Ini untuk area buy dari PTBA itu sendiri. Lebih baiknya lagi di mana? Lebih baiknya lagi memang di Fibonacci 61,8 ya, yaitu di 2630 dengan 4 ticknya berarti sampai dengan 2680, 2670 lah. Itu untuk area buy yang optimalnya menurut saya ya. Lalu untuk area stop loss-nya di mana? Area stop loss-nya kita buatkan di 6%, yaitu di 2470. Kalau 2470, oke, ini masih oke lah. Ini karena ada area support sebelumnya. Untuk targetnya tentu 2760 karena ini ada gapnya Smart People di 5%, tetapi untuk lebih ininya lagi kita bisa di harga 2860. Untuk target keduanya di mana? Target keduanya di resistance sebelumnya, yaitu berada di harga 2950 ya. Ini berdekatan dengan Fibonacci 141%-nya. Lalu target ketiganya Smart People bisa di harga 3020 atau di 3090. Saya berikan range yang cukup besar karena memang potensial untuk mendekati ke 161,8%-nya. Baik, Smart People, tak terasa 2 menit lagi market akan mulai pre-opening ya. Untuk Smart People semua, saya ucapkan terima kasih atas segala pertanyaannya dari Smart People semuanya dan partisipasinya. Serta terima kasih juga atas semua pertanyaan yang sangat-sangat menarik ini, pilihan-pilihan sahamnya ya. Dan saya ingin mengajak Smart People semua, jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Arrow, auto recommendation-nya dari RHB Sekuritas, di mana di situ Smart People bisa melihat kondisi sahamnya secara teknikal maupun fundamental seperti itu. Dan juga selain itu jangan lewatkan juga produk
pengeluaran terstruktur dari RHB Sekuritas yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi untuk smart people semuanya. Saya simpulkan smart people di hari ini ya. Untuk kesimpulannya tadi ada tiga pilihan saham. Yang pertama pilihan sahamnya adalah MAPI, PTRO, dan juga MDKA. Lalu kalau kita lihat asing memang sudah agak sedikit keluar kemarin, tetapi penguatan dari nilai tukar rupiah kita itu yang membuat katalis positif bagi IHSG itu sendiri. Baik, terima kasih Smart People semuanya. Jangan lupa pantengin terus ya sesi Morning Stock Picks yang hadir setiap hari untuk Smart People semuanya dari jam 8.30 sampai dengan 8.50 kecuali hari libur bursa ya, hanya di RHB Sekuritas. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semuanya. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Dan saya ingin mengucapkan RHB Trade ID, easy, quick, smart. Have a nice day, smart people semuanya. Baik, sama-sama Pak Endik, sama-sama Bapak atau Ibu Kristiardi. Wah, ini masih banyak nih ya. AMRT, HMSP. Oke, kita akan coba di sini nanti. MBMA, Pak Kris ya.